قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى أيضا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahil karim. Amma ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah pengajian ranting Muhammadiyah Kanigaran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada Bapak pimpinan ranting beserta seluruh jajarannya, dan juga kepada tuan rumah Sohibul Hajah Bapak Yasan sekeluarga. Tentunya bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini nikmat rahmat Allah masih dicurahkan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa hadir bersama-sama dalam rangka memungkinkan diri kita untuk thalabul ilmi, menambah wawasan, menambah pengetahuan kita dalam bidang agama, tentunya sebagai dasar dan landasan kita dalam melaksanakan setiap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ketika melaksanakan ibadah apapun itu mantap, kemudian benar-benar ada tuntunannya, ada dasarnya, dan juga ada arahan-arahan dari bapak-bapak ustadz dan juga bapak-bapak kiai kita, yang tentunya insya Allah mereka mengarahkan pada jalan Allah dan juga ittiba terhadap sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada beliau, junjungan kita, panutan kita, Rasulullah SAW, sebagai khatamul anbiya, penutup dari nabi dan rasul-rasul Allah, yang tentunya sudah kita jadikan sebagai suri tauladan dalam kita melaksanakan aktivitas apapun, lebih-lebih ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saat ini kita masih di bulan Muharram nih, bulan Muharram tanggal 3 insya Allah. Jadi Hijriah dan Miladiyah itu dua kalender yang selama ini kita ikuti, tetapi yang sering kita jadikan panutan untuk ibadah sebagai dasar kita melaksanakan ibadah kepada Allah adalah bulan-bulan Hijriah. Kalau bulan Miladiyah bukan mungkin, karena bulan Miladiyah itu awal pertama kali itu dihitung atau ditetapkan ketika beliau Nabi Isa alaihissalam itu lahir. Jadi Masehi atau Miladiyah lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Dan bulan Hijriah itu pertama kali ditetapkan oleh beliau Khalifah yang kedua Umar ibn Khattab, yakni pada 1 Muharram atau bertepatan dengan ketika Rasulullah SAW hijrah dari Makkah menuju Madinah. Tentunya kita semuanya, pulau kali panjenengan sedaya, ketika bergantinya hari menjadi minggu, kemudian sampai tahun berganti menjadi tahun bertambah, itu bukan sekedar berubahnya angka, berubahnya hitungan, tetapi tentu menjadi sesuatu yang sangat berharga sekali ketika kita mampu mengambil hikmah
pelajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya. Dalam surat Al-Imran ayat yang ke-190, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergantian malam menjadi siang, la ayatil liulil albab, sungguh menjadi satu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang mau berpikir. Jadi ulil albab, kalau diteruskan dalam ayat ini, niku alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan dan seterusnya. Tetapi ulil albab di sini adalah mereka yang mau minimal mau memfikirkan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu nih nopo ini ketika siang berganti dengan malam, malam berganti siang, maka itu merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah dan bisa menjadi satu hitungan ketika kita mau untuk belajar, dan tentunya ini sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu sehingga muncul di tengah-tengah kita ada hitungan tahun, ada hitungan bulan dan sebagainya sebagai satu pijakan dalam kita menghitung sesuatu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menegaskan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36 bahwasanya kalender Hijriyah ataupun kalender Miladiyah itu memang 12 bulan. Jadi tinggal pada waktu itu ditetapkan oleh Khalifah Umar tentang dimulainya dari mana. Disebutkan oleh Allah dalam surat At-Taubah 36, Inna iddatas syuhuri indallah ithna asara. Sesungguhnya Inna iddatas syuhuri, sesungguhnya di dalam hitungan bulan indallah, di sisi Allah, isna asara, itu 12 syahron, bulan, fi kitabillah, di dalam kitab Allah atau catatan Allah, yauma khalaqas samawati wal ardh, yang pada bulan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langit dan bumi. Minha arba'atu hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebut dengan bulan haram. Kalau dalam beberapa hadis diterangkan bulan haram itu adalah bulan-bulan yang dilarang oleh Allah untuk melakukan pertikaian dan juga sangat dilarang untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang sebelum masa Islam itu juga memahami 4 bulan ini. Jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram dan bulan Rajab. Jadi 4 bulan ini adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang Quraisy atau sebelum masa Rasulullah itu menghentikan perang ketika masuk pada bulan ini, sangat menghormatinya. Kemudian lanjutnya ayat Dzalikat dinul qayyim, dan seperti itu adalah agama Allah yang lurus, yang benar. Fala tudlamu fihinna anfusakum, maka janganlah engkau menzolimi fihinna, atas bulan-bulan tersebut, anfusakum, diri-diri kamu, wa qatilul musyrikina, dan perangilah orang-orang musyrik kafatan, dengan kafah, dengan totalitas, kama yuqatilunakum kafatan, sebagaimana mereka juga memerangi kamu dengan totalitas. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ma'al muttaqin, beserta orang-orang yang bertakwa. Jadi walaupun bulan-bulan ini, 4 bulan ini dalam hitungan
sangat dimuliakan oleh Allah dan masa Rasulullah ataupun sebelumnya, tetapi kadang-kadang orang-orang musyrik itu sering melanggarnya. Sama halnya dengan November, pada saat ini kan masih rame bulan Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah itu masih terjadi perang ya, perang di Iran sama Amerika. Jadi orang-orang musyrik ini pun tidak memperhatikan juga kalau itu bulan-bulan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertikai. Ya alhamdulillah ada gencatan senjata 10 hari. Kemudian terus lagi. Ini mau ada perjanjian damai lagi. Mudah-mudahan segera terwujud. Jadi gambaran ini merupakan hitungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya memang ada bulan-bulan yang dimuliakan dan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ada 4 bulan tersebut. Kenapa 4 bulan itu sangat dimuliakan? Dalam beberapa riwayat disampaikan bulan Dzulqa'dah itu adalah persiapan atau perjalanan dari hamba-hamba Allah yang mereka ini menuju perjalanan untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi ibadah haji itu biasanya dilaksanakan pada bulan Dzulqa'dah perjalanannya sampai bulan Dzulhijjah baru selesai, kemudian pada bulan Muharram ini untuk pulangnya. Dan bulan Rajab itu dimuliakan karena bulan itu adalah persiapan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Jadi 4 bulan ini minimal kita fahami satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita saat ini masuk pada 1 Muharram 1448 Hijriah. Ini merupakan satu tanda, satu hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya bergantinya bulan menjadi tahun bukan hitungan saja. Minimal ada 3 hal. Kalau dalam salah satu kitab Ihya Ulumuddin, di situ disampaikan minimal 3 hal yang harus kita perhatikan ketika kita ingin mengambil hikmah dari bulan Muharram atau pergantian tahun, baik itu Hijriah ataupun Miladiyah. Salah satunya adalah kita harus bisa introspeksi. Introspeksi ini sama dengan muhasabah. Artinya kita menghitung apa yang telah kita lakukan. Kemudian kita berusaha untuk menjadwal atau memprediksi apa yang akan kita lakukan. Karena ketika itu mampu kita lakukan, maka insya Allah perbaikan-perbaikan ke arah ke depan itu pasti akan bisa kita lakukan. Umar ibn Khattab dalam salah satu qaulnya itu mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, muhasabalah dirimu qabla an tuhasibukum, sebelum dirimu itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita perhatikan amalan-amalan kita yang telah kita lakukan. Sholat kita kalau dulu dengan sekarang itu bagaimana? Ada peningkatan apa enggak? Kemudian mungkin sedekah kita ada peningkatan apa enggak? Istiqomah apa enggak? Nah, itu merupakan muhasabah kita untuk hal-hal yang lebih baik. Karena kita sadari bersama gitu, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu ada kalanya bertambah dan ada kalanya berkurang. Wajar seseorang itu kadang-kala tipis, kadang-kala tebal imannya. Kalau di majelis taklim ataupun di musola, di masjid, ketika kita rukuk dan sujud, pasti insya Allah di situ iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kuat, akan tebal. Tetapi beda manakala ketika kita sudah bersama-sama dengan teman-teman kita,
mungkin di tempat kerja, mungkin di jalan dan sebagainya. Maka di situ diuji iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama yang bisa kita ambil pelajaran adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Umar Ibnu Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksilah diri kalian sebelum kalian itu nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu gambaran yang bisa kita ambil, salah satunya pelajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bertambahnya usia yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hasr ayat yang ke-15. Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian itu kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan perhatikan amalan apa yang kamu persiapkan untuk kehidupan yang akan datang. Jadi kalau kita akan melakukan perjalanan jauh, lihodin, niku yang akan datang, niku pasti berbeda bekal yang kita siapkan. Kalau ke Surabaya sama ke Jakarta kan beda pasti bekalnya. Kalau ke Surabaya cukup uang 200.000, tapi kalau ke Jakarta kemudian cukup. Jadi apalagi ketika kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak tempat yang kita singgahi, banyak tempat yang kita kunjungi, banyak tempat yang di situ merupakan satu persekot dari amal ibadah yang kita lakukan di alam barzah. Itu insya Allah lebih panjang kita tinggal di sana daripada kita hidup di dunia. Di mahsyar, semua manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak tahu berapa ribu atau berapa ratus atau mungkin berapa juta tahun kita di sana. Baru kemudian kita dikembalikan oleh Allah pada tempat yang sesungguhnya, yakni Jannatun Naim, atau dikembalikan pada tempat yang na'udzubillah itu tempatnya orang-orang yang menentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, perhatikan dari bekal kamu untuk kalian itu nanti di masa depan, yakni di akhirat. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Perintah Allah lagi-lagi, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan. Jadi yang pertama, introspeksi, muhasabah terhadap apa yang kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan. Mudah-mudahan kita bisa untuk melaksanakannya. Kemudian yang kedua, itu kita harus bisa mengambil pelajaran dari spirit atau semangat hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dulu Rasulullah itu benar-benar pindah dari Mekah ke Madinah. Walaupun sebelumnya itu juga diawali dengan Rasulullah pernah hijrah atau istilahnya mencoba untuk mencari tempat yang lebih baik dari Mekah ke Habasah atau Ethiopia. Kemudian yang kedua ke Taif, Taif. Dua tempat itu Rasulullah tidak mendapatkan sambutan yang baik. Di Ethiopia hanya beberapa orang yang menerima, artinya sambutan tidak baik, tidak bisa berkembang di situ. Kembali Rasulullah ke Taif, belum masuk sudah ditolak, sudah dilempari batu. Dan itu sejarahnya sangat familiar sekali. Dan kita kenal Taif merupakan satu tempat yang didoakan oleh Rasulullah, bahwasanya bukan tempat itu yang dilaknat oleh Rasulullah, tetapi keturunan-keturunannya itu didoakan oleh Rasulullah, mudah-mudahan mereka menjadi hamba-hamba Allah yang taat. Sekarang Taif itu menjadi satu tempat yang makmur, yang penduduknya sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Padahal
Kalau kita baca dalam sejarah malaikat niku sampun geracatan niku sama orang-orang Taif, karena Rasulullah datang dengan baik-baik, kemudian difitnah, dikatakan sebagai tukang sihir, tukang tipu dan sebagainya, sehingga dilempari batu dan malaikat malah marah. Bagaimana kalau gunung itu saya angkat, saya timpakan ke penduduk Taif? Itu Rasulullah menolak. Jadi hanya Rasulullah mengadu kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya doa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Allah, mudah-mudahan penduduk Taif diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru yang ketiga, yakni hijrah ke Madinah. Dan alhamdulillah penduduk Madinah, kita kenal dengan penduduk Ansor, itu menerima dengan tangan terbuka Rasulullah dengan Abu Bakar dan juga para sahabat-sahabat Rasulullah. Karena memang sebelumnya penduduk Madinah itu sudah banyak yang masuk Islam. Artinya mereka sering pergi haji ke Mekah, dan di situ bertemu juga dengan Rasulullah dan para sahabat-sahabat yang lainnya. Jadi ketika Rasulullah sampai di sana, itu sudah disambut dengan tangan terbuka. Artinya dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah di Mekah itu tidak terbatas saja pada orang-orang Mekah, tetapi ketika ada para pedagang, kemudian ada para pelancong, dan juga ada orang-orang yang datang ke Mekah, maka diberi nasihat atau disampaikan dakwah Rasulullah tentang dinul Islam ini kepada mereka, sehingga ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk, diberikan hidayah dan ikut kepada agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita baca sejarah perjalanan Rasulullah mengawali hijrah dari Mekah menuju Madinah, itu insya Allah sangat luar biasa sekali. Dari mulai Abu Bakar menyiapkan kuda, kemudian Ali bin Abi Thalib menggantikan Rasulullah tidur di peraduannya, sampai perjalanan 3 hari menginap di Gua Sur, sampai pertama kali sampai mendirikan sampai di Madinah, kemudian membangun Masjid Quba dan sebagainya. Itu perjuangan yang sangat luar biasa sekali. Salah satu yang harus kita ingat adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam salah satu sabdanya, ketika melaksanakan ibadah maka niatannya harus benar, mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadisnya sangat jelas, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Faman kana hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya amalan perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Kalau niatnya ketika hijrah bersama dengan Rasulullah mengharapkan ridho Allah, mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan sesuatu yang lebih baik tentang masa depan Islam di Madinah, maka pahala kebaikan akan diberikan oleh Allah. Tetapi ada juga masyarakat, teman-teman Rasulullah, sahabat Rasulullah yang hijrah itu dengan tendensi yang lain, dengan dorongan yang lain. Faman kana hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Jadi hijrah niku, saya ingin hijrah supaya nanti bisa bekerja dengan baik, mendapatkan istilahnya uang yang banyak di sana, karena kalau di Mekah sering diganggu saya karena beragama Islam dan sebagainya. Fa hijratuhu lid-dunya yusibuha, maka hijrahnya itu akan dibalas oleh Allah sebagaimana itu, atau mengikuti pasangannya. Jadi karena suaminya hijrah, istrinya ikut, atau sebaliknya. Jadi itu menjadi landasan, sehingga Rasulullah mengingatkan dalam hadis ini, hijrah, pindah itu adalah bagian dari ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah dengan para sahabatnya,
maka jangan sampai bercampur dengan yang lainnya. Sehingga dalam hadis-hadis yang lain Rasulullah juga mengingatkan, innallaha la yuqbalu min amalin illa kana lahu khalisan wa batahu bihi wajhillah. Sesungguhnya Allah tidak menerima satu amalan kecuali landasannya ikhlas mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti kita hadir di tempat ini, pertama silaturahmi, kemudian mencari ilmu. Yang ketiga, ini sudah mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain itu akan ikut dalam artian, kalau dulu ya, ketika kita awal-awal belajar itu bisa kita gambarkan seseorang yang nanam padi itu pasti dapat rumputnya. Kalau seseorang nanam rumput itu tidak akan mendapatkan padi. Jadi kalau seseorang itu mencari akhirat, landasannya mencari ridho Allah, bekerja, bismillah, berangkat untuk mencukupi kebutuhan saya, keluarga, supaya ibadah saya menjadi tenang, maka ridho Allah akan menyertai dia dan rezeki pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Beda hanya dengan saudara-saudara kita yang lain, berangkat kerja ya berangkat, pulang ya pulang, dapat uang ya dapat, selesai. Tetapi ridho Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah didapatkan. Jadi bedanya orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gambarannya itu seperti itu. Kita nanam padi pasti dapat rumput. Rumput itu untuk makanan ternak. Nah, padahal pekerjaan kita itu bukan peternak, tetapi petani. Jadi petani itu fokus pada sesuatu yang ditanam. Sama halnya kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dunia ini sebagai seorang hamba, fokus kita adalah beribadah kepada Allah. Dunia insya Allah ikut selama kita ini mau berikhtiar, berusaha. Itu gambaran dari hikmah yang bisa kita ambil dari spirit semangat Rasulullah pindah dari Mekah ke Madinah adalah untuk kebaikan dan untuk masa depan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga itu adalah sebagai tazkirah. Jadi pergantian tahun ya. Pergantian tahun kadang-kala kan ada perayaan dan sebagainya. Kalau Miladiah itu perayaannya anak-anak muda. Kalau Hijriah itu biasanya pawai, anak-anak kecil ya. Kalau dulu pakai obor ya. Kalau dulu pakai obor, sekarang boten insya Allah, karena sudah banyak habis sama lilin ya. Jadi berganti. Jadi yang ketiga adalah tazkirah, mengingatkan bahwasanya ketika bergantinya tahun maka pasti usia kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala itu semakin sedikit, semakin pendek. Jatah hidup kita semakin cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dikira kemudian kita diberikan jatah oleh Allah 60 tahun ya, kemudian nyampe 51, 52, itu usia kita tidak akan berkurang, pasti berkurang. Kalau di sini ada yang usia mungkin kita nggih 30, 40, ada yang sampun 70, padahal Rasulullah itu diberikan oleh Allah usia itu 63 nggih. 63 tahun 3 bulan terus berapa hari ngoten. Kalau sudah lebih dari itu insya Allah bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti sampun pensiun. Artinya kalau sudah pensiun, satu cara yang kita lakukan adalah semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan cari kesibukan yang lain. Mungkin masih sebagainya, tetapi harus kita ingat bahwasanya masa produktif kita sudah habis ketika mencari maisha, mencari kehidupan dunia. Tinggal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum
la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdim wala yastaqdimun. Walikulli ummatin ajal. Dan tiap-tiap umat, tiap-tiap masyarakat, tiap-tiap negara, tiap-tiap individu itu ada masanya. Ada ketetapan Allah yang sudah ditentukan atas mereka. La yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Yang itu semuanya tidak bisa dimajukan atau diundurkan barang sesaat saja. Kalau sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah umur kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Boten saged usul ke Allah, usul ke Pak dokter, saya ini sering sakit. Mbok yo ditambah usia saya ini, prediksi jenengan ini saya sudah stadium 4 ya, mungkin tinggal 1 bulan atau tinggal 5 bulan. Saya punya uang banyak, monggo disambung sampai 10 tahun lagi atau 100 tahun lagi ya. Itu belum ada sampai sekarang ini. Jadi la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimajukan ataupun diundurkan. Kadangkala banyak nih kita lihat nih contoh ibrah dari Allah Subhanahu wa taala, yang sakit niku istrinya, malah yang dipanggil oleh Allah suaminya. Ini bukan kadang-kadang ngoten. Kadangkala yang sakit lama niku suaminya, yang dipanggil lebih dulu oleh Allah niku istrinya ataupun anaknya. Padahal anaknya lebih mudah pasti dari orang tuanya. Niki adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala yang tentunya bisa kita ambil pelajaran sebagai satu bekal ke depannya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan untuk menjaga iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hada, astaghfirullah li wa lakum, innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.